Untuk kain kafan ini rata-rata paling tidak panjenengan niat lagi 12 meter atau lebih. 12 meter atau 12 meter atau lebih. Kemudian dilihat ukuran lebarnya. Oke, mana lebih dari 2 meter itu berarti tidak usah nyambung. Tapi kalau kurang dari itu disambung, dijahit. Kenapa? Karena masing-masing helai ketika ditutupkan itu harus nutup aurat. Kalau tidak dijahit kunai tampe dilipat pinggirnya, susun, itu ketika dilipatkan begini, nanti setelah dibuka mesti akan kelihatan masih. Maka harus dijahit. Nah, kayak ini tidak cukup ini. Lebarnya ini tidak cukup. Berarti kalau perempuan sekarang praktek untuk jenazah perempuan dulu nih. Kalau untuk perempuan nanti bisa, untuk yang laki juga gampang nanti. Ya. Jadi kain kafan yang sudah 12 meter ini nanti dipotong perhelainya ini 2 meter 25 bisa. Jadi 2 kali nikah. Oke. 2 kali ini dikit lebar. Ya. Oh, lebarnya panjangnya ya. Terus ditambah seperempat. Coba kita praktek langsung. Mayitnya kita ambil rata-rata segitu ya. Iya. Rata-rata lah katakanlah itu 2 meter lah. 2 meter. Ya, 2 meter. Berarti untuk lapisan pertama kita potong sepanjang berapa? 2 meter. Ya, itu caranya ngukur. Ya, caranya ngukur ya. 2 kali lipatnya. Katakanlah ini ukurannya 2 meter atau 2 meter 1/4 bisa, 2 meter 25 bisa. Pun ini lembaran pertama. Terus dipotong nantinya. Lembaran yang kedua nanti ukurannya sama. Ya. Maka jadi lihat dari kondisi jenazah. Ini kita ambil ukuran normal, katakanlah 2 meter misalkan. Ya. Kemudian motong lagi sepanjang ini. Ya, sama ukuran yang sama. Ya. Kalau untuk perempuan berapa lipat? Berapa lapis? 5. Ya, 5 lapis. Nah, bikin lagi. Maksudnya disambung itu disambung lebarnya. Nah, ini yang disambung lebarnya bukan panjangnya, oke? Kalau kayak begini, coba dilihat. Ketika jenazah berbaring gini, coba dilipat. Dilipat. Kira-kira sampai enggak? Enggak sampai. Padahal ini harus tertutup. Kalau pas tinggi gini, maka ngukurnya di 2 meter berapa? 2 jengkal dari 2 jengkal. Ya orangnya. Atas tambah 2 jengkal, bawah 2 jengkal. 2 jengkal. Gitu. Kalau ini kan kalau pas 2 meter Nggak bisa nggak bisa diikat. Maka kata tadi 2 meter lebih bisa 2 meter seperempat untuk ngikatnya. Tergantung tinggi orang. Banyak boleh nggak nikah tak kebuat. Jadi saya nggak bisa seru, woi kurang lacung. Ya, lanjut kan ya. Nah, kalau Buranis mungkin cukup. Ya. Nah, terus karena tidak cukup, maka kemudian ini dijahit. Dijahit, Bu. Nah, dijadikan satu. Nah, anggap ini sudah dijahit. Tapi sekarang sebenarnya sudah banyak kain kafan yang lebar 2 meter.
Ya, kalau ada yang lebar 2 meter, Lebar double. Iya, double. itu enak. Tapi kalau tidak ada, maka harus dijahit. Coba mi beda peniti. Mi beda peniti. Kain Mbak jarum betul pertama. Lapisan yang pertama. Coba sekarang lihat. Dia no. Ibu nada senda. Ini nutup dah. Nutup ke? Nutup. Lebarnya. Panjangnya kurang ya. Panjangnya kurang panjang. Oh. Takko sih ya. Padahal kecil bahkan dia cepit bu, ke? Oh, ini lembar yang Pertama. lembar yang kedua. Lembar yang kedua ini sama dengan lembar pertama. Ini berapa meter bukanya? 12 cukup. Tidak apa-apa lu sudah nih ya. Ya, buat lagi. Tidak apa-apa, cukup. Memang untuk praktek. Ya, dipotong lagi. Nah ini, terus satu lagi, sama ukurannya, oke, sama ukurannya, berarti 2 meter jenazahnya. Tapi kalau saya tidak cukup, atau mungkin ada yang nanti praktek tidak apa-apa. Enggak, bukan saya nanti yang ngebungkus, biar istri saya yang bungkuskan. Karena apa teman? Silakan yang muda yang keluar ada apa-apa. Oh yang itu ya. Atas kata jenazah di musim. Ya. Ini disambung lagi ya. Dijahit lagi. Coba benda-benda itu boleh? Ini sama gada. Lapis kedua, tadi kita tahu kalau untuk perempuan 5 lapis. Untuk lapis yang ketiga ibu-ibu, ini buat untuk apa? Sarung, samper. Oke, samper. Berapa ukurannya? Ukurannya nanti bisa 2 meter juga. Jadi memanjangnya tadi dilebarkan. Biasanya kan ke atas. Nah, coba langsung dipotong. Sip. 2 meter juga kan, ya? 2 meter. Buat apa ini? Buat samper, sarung. Ya. Ditaruh di mana, Bu? Ya, penutup ini. Jadi berarti ditaruh di tengah. Nah. Kemudian setelah itu apa? Baju. Ya, bajunya keberapa sudah? Keempat. Ini 3, baju yang keempat. Baju yang keempat. Ya. Nanti untuk bajunya ini dikurangi tali pengikat. Ukuran bajunya berapa? Oh iya. Untuk yang terakhir, untuk yang kelima, yang keempat ya, yang keempat, untuk kerudungnya apa sih? Diambil sedikit untuk apa? Tali. Untuk tali.
Ambil sedikit untuk tali. Guntingnya kita juga. Terus habis. Ikat lagi itu ya. Ini nanti dibagi berapa? 3. Dibagi 3, cukup. Ya, dibagi 3 untuk tali. Tengah yang panjang Ustaz. Ini Ya. dikurangi juga bisa. Bisa dikurangi. Satu juga. Satu tali. Ya. Untuk apa? Tali. Untuk tali. Kita sekarang persiapan buat apa? Baju. Buat baju. Ini kan ini baba. Perlu gelap. Nah, di bawah. Nah, untuk sarungnya itu. Sekarang untuk baju. Kurang nggak baju? Ukurannya sama, berapa Bu? 2 meter. 2 meter. Ya, Nah. Lapis berapa? 5. Lapis keempat untuk baju. Ini nanti digunting buat apa? Peleran. Nah, baru 2 seret. Kemudian dipotong di tengah, diperkirakan kira-kira ini apa? Kepalanya masuk. Coba lagi ini. Nah, ini kan panjang. Ini kan panjang bila masuk. Biasanya bagaimana? Bisa begini, tinggal stretch sekali potong begini. Bisa juga seperti ini, diperkirakan. Oh, diperkirakan, oke? Diperkirakan yang sekiranya kepala masuk. Nah, ini walaupun tidak sampai putus, tidak apa-apa. Kadang benar sampai putus, sampai putus tidak apa-apa. Pun, ini nanti ditaruh di mana? Tengah di badan, tengah di atas. Ya, ditaruh di atas. Oh iya. Kemudian, tengah, bebe, gunting boleh, seperti kelam. Lampi. Nah, coba. Lurus lagi bi kepala kantona. Oke. Nah. Sip. On. Jelas? Nah, ini nanti ditaruh di mana? Di atas. Ah, ini kan. Ah. On. Kemudian setelah itu apa? Jilbab. Kerudung. Ya, kerudung. Nanti kita susun lagi urut-urutannya. Ini Kak, kodung. Kodung segitiga. Nah, segitiga. Nah, pun. Ya, apa urut-urutannya? Urut-urutannya. Pertama, talih. Talihnya bila sebenarnya di bawah. Nah, on semakin geser sini dikit. Ini kan tajam gasak gitu. Terus tajam ke barat, ke timur. Ya, pelan-pelan, ya. Posisi pertama, ini tali yang tengah, perkira lagi, di tengah, seret. Kemudian di atas, oke. Kemudian di Bawah. Nah, ini satunya, oke. On. Perkirakan. Kemudian yang ditaruh
lembaran pertama kain yang bawah. Coba. Oke. Lembaran yang bawah. Ya, digeser aja. Ini tarik nih. Tarik. Ya. Lembaran, ayo ada yang bantu, udah apa? Sip. Nah. On, oke. Pegang tengah-tengah, pegang tengah. Nah, tengah. Terus kemudian lembaran yang Kedua. yang kedua. Yang sudah dipotong tadi. Ya. Nah, lembaran yang kedua. Berkedip boleh. Jarum, kapan di jarum? Pasang. Temiti. Ya. Sudah di tengah. Kemudian lembaran yang ketiga apa, Bu? Samper. Samper atau sarung. Pasang sarung di bawah. Ya, kemudian Baju. kerudung dulu. Oh, Kerudung. Kodungan ada, sahabat. Nah, engar kodungan. Ya. Sip, bos tengah-tengah, tepat. Agak bawah dikit. Ponten. Terus balik ini kenapa? Baju. Ya, baju. Ya, bajunya aja bagusnya ini. Danis. Gratis. Baju danis. Nah, pun. Nah, ini dibuka biar nanti apa? Gampang untuk masukkannya. On. Jelas nih, Kaki? Bagaimana kemudian cara mengkafaninya? Dekik cara mengkafaninya dari paling atas berarti dari apa? Baju. Kemudian kerudung. Kemudian sarung. Kemudian lapisan nomor 2. Terakhir lapisan disunahkan dari paling kanan dulu. Jangan yang kiri. Berarti yang sebelah sini. Oke, boleh. Sekarang siapa yang jadi jenazahnya? Jenazahnya untuk sementara berjalan dan ngambil posisi. Dari sana. Ini tidak ada kaitannya, hubungannya dengan nyawa seseorang. Oke, coba ter. Oke, on berbaring. Ya. Kenapa? Nah, belum ya. Jadi nanti posisi mayat ini, jenazah ini, ya sebelum dikafani, ini nanti dikasih kapas dulu, mata, hidung, telinga, dan semua lubang. Dan posisi tetap tertutup aurat, bersamper. Mungkin ada sahabat. Benan, kenapa kan? Ya? Benan. Ya, coba. Jadi sebelum ini nanti jenazahnya dipindahkan ke sini, ini kain kafannya sudah dikasih apa? Minyak, terus kapur barus. Biasanya anu tuh dikasih cendana, kayu cendana itu enggak apa-apa. Pokoknya yang mengharumkan. Ya, mengharumkan, harum-haruman. Terus kapur barus, silakan di apa namanya? Bumbu-bumbunya itu ditaburkan. Ya. Nah, ini sebelum jenazah ditaruh. Ya. Nah, sekarang anggap sudah kapur, sudah ini, sudah semuanya sudah beres. Kemudian jenazahnya diangkat. Anggap ini jenazahnya diangkat. Ayo dibantu. Bu, ibu, kiring. Ah. Kiring. Ah. Ingat, bisa diambil lagi. Ini katakanlah sudah diangkat dari posisi sebelumnya menuju kain kafan yang sudah ditaburi
kapur ataupun harum-haruman. Setelah itu sebelum dikafani ada kapas. Ya, anggaplah ada kapasnya ya. Coba dianu Bu. Belum. Lubang-lubangnya ditutupi. Anggap caranya bagaimana? Dibuka dikit, jangan sampai kelihatan auratnya. Kalau wajah sama nggak apa-apa. Dilihatkan, dianu. Kalau di kaki Ustaz, kalau dulu kan dililit gini Ustaz. Ayo kalau kapasan. Abah hamil itu langsung ditutup gini. Tidak apa-apa, ada ketentuan khusus. Ya, boleh. Pokoknya lubang-lubang semuanya ditutupi Bu, ditutupi. Jangan kotor. Terus bawahnya lagi Bu, bawahnya ditutup, anggap dia. Terus tangannya ikat kalau sekiranya diikat, ya anggap ini sudah ditali ya di dalam ya. Baik, setelah itu, setelah ditutup dengan kapas-kapas semuanya, maka kemudian persiapan apa? Mengkafani. Yang pertama apa? Baju. Ya, coba. Pelan-pelan. Jangan sampai ini auratnya kelihatan. Wajahnya tidak apa-apa. Kalau wajah tidak apa-apa. Wajahnya tidak apa-apa. Nah, terus disilangkan. Caranya bajunya disilangkan. Nah, dimulai dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Kanan mana kanan? Seperti sebelah ini. Berarti ini yang dilipatkan duluan, baru yang kiri. Nah, pun. Setelah itu apa? Jilbab. Ya, kerudungnya. Jenazah dilarang ketawa. Ya, kerudungnya. Nah, cukup di. Pun tetap diperlakukan sehalus mungkin. Setelah itu apa? Sarung. Ayo, berarti sampirnya ini pelan-pelan dibuka sedikit. Yang kanan dulu. Lah, terus dimasukkan ke bawahnya. Lah, lepet lagi. Terus lagi kepi. Lah, di kelampina. Nah, kurang naik dikit. Nah, bisa digeser. Nah, terus dimasukkan ke bawahnya. Masukkan bawahnya. Ini sudah kain yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang kain yang keempat. Nomor 2 dari bawah. Sama dari sebelah kanan. Yang ini Bu, jangan terlalu bisa juga dibuka. Jadi biar karena nanti ketika dikuburkan, ini nanti dibuka lagi wajahnya untuk ditempelkan ke tanah. Jadi bisa tidak usah langsung di fullkan, ditutupkan, tetap dianukan ke sininya bisa. Ke apa namanya? Wajah. Nah. Terus. Sama juga itu. Sama juga Bu. Ininya juga jangan ditutupkan. Nah. Ya. Baru nanti yang terakhir yang ditutup rapat. Ya, terakhir. Jadi yang kedua tadi dibuka biar tidak sulit ketika di dalam kubur. Ya, yuk. Baru ini ditutup secara utuh. Terus. Ya. Nah. Coba sekarang dari lapis ke lapis ibu-ibu, auratnya tertutup apa enggak? Tertutup. Ini walaupun nanti jenengan buka satu-satu, ini tidak akan langsung melihat kepada aurat karena semuanya sudah memenuhi. Ya, baru setelah itu diikat. Coba diikat. Jangan diikat mati. Jangan diikat mati ya. Ikat apa namanya? Ikat pita, jangan diikat mati. Ikat pita. Biar mudah untuk nanti dibuka. Ya, terus kemudian kepala. Bisanya Mbak. Subhanallah.
Ya. Anggap ini Bu ya, anggap ini sudah selesai diikat. Berarti posisi jenazah ini sudah selesai dikafani. Kalau setelah itu, berarti ini sudah siap untuk dibawa, disolatkan. Ya, siap disolatkan, kemudian nanti dibawa ke kuburan. Apa nggih? Jelas? Silakan difoto dulu anunya. Difoto dulu jenazahnya. Wajahnya di. Ini adalah praktek atau simulasi dari mengkafani jenazah perempuan. Jadi ada berapa lapis? 5. Ada 5 lapis. Ukurannya dilihat dari apa? Dari besar atau kecilnya jenazah. Nanti bisa diukur dengan berapa meternya. Kemudian kalau tidak cukup ke sampingnya 2 meter, harus dijahit, disambung ya, bukan dilipat tapi dijahit. Kemudian lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga apa? Sarung. Kemudian yang keempat, kerudung. Ya. Kemudian yang kelima, baju. Cara fotonya sudah tadi ya. Nah, setelah siap dan itu sudah ditaburi dengan kapur, barus, dengan pengharum-pengharum lainnya, maka kemudian jenazahnya diangkat, ditaruh di atas kain kafan dalam kondisi apa? Tertutup. Kondisi tertutup. Kemudian setelah itu apa? Dikasih kapas, ditutup, semua lubang-lubangnya ditutup. Ya, setelah selesai, maka kemudian siap untuk kafani. Diurut dari apa? Dari kepala. Diurut dari baju dulu. Seret baju. Mulai dari apa? Sebelah kanan. Setelah itu kerudung. Setelah kerudung sarung atau samper. Setelah itu lapisan kedua. Ya. Kemudian setelah itu lapisan ke terus dimulai dari apa? Kanan. Dan nanti untuk wajahnya ditutup full setelah ikatan yang lapisan yang terakhir. Nanti posisi ketika dimasukkan ke liang lahat, ini nanti dibuka sininya, ya. Kemudian pipinya ditempelkan ke tanah. Dihadapkan kemana? Ke kiblat. Ini untuk jenazah perempuan. Bagaimana untuk jenazah laki-laki? Untuk jenazah laki-laki lebih sederhana. Jadi jenazah laki-laki itu cukup 3 lapis. Caranya seperti tadi. Sama. Caranya diukur sesuai dengan besar kecilnya jenazah. Kemudian dijahit. 1, 2. Kain yang ketiga itu bisa dibuat sarung. Kemudian bisa dibuat baju. Ya, tapi itu pun tidak wajib. Bisa ditambah nanti lagi dengan surban. Ditutup dengan surban sini. Boleh. Yang jelas hanya terdiri dari 3. Cara mengkafaninya seperti apa? Sama seperti tadi. Dimulai dari sebelah kanan. Berarti apa dulu? Kalau ada baju berarti baju, sarung, kemudian lapisan kedua, kemudian lapisan pertama. Diikat seperti ini sama. Jadi lebih mudah yang laki-laki daripada yang perempuan. Bisa Bu? Bisa? Kira-kira jamaah Majelis Ta'lim As-Sholihah ini bisa enggak untuk menjadi orang-orang yang berjasa untuk merawat jenazah? Bisa ya? Jadi sudah tidak ada istilahnya mundur-mundur atau ini jenazahnya perempuan kok diserahkan kepada laki-laki. Bapak-bapak jangan, kasihan. Kalau semasa hidupnya dijaga oleh panjenengan, masa ketika meninggal mau dikasihkan ke orang lain, jangan, kasihan. Itu urutannya mulai dari kemarin memandikan, kemudian sekarang mengkafani, setelah itu disolatkan. Ya, solat. Setelah solat,
silakan bisa bawa ke makbaro. Untuk perempuan tidak dianjurkan ikut. Tapi untuk perawatan berupa memandikan dan mengkafani silakan. Sesuai dengan jenis kelamin. Apon? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau nyolatkan itu tak? Ya. Kalau nyolatkan, posisinya kan mayat jenazah seperti ini. Kalau perempuan, maka posisi imam atau kalau kita sendiri sholatnya ini lurus dengan perutnya, pinggangnya. Kalau perempuan. Tapi kalau jenazahnya laki-laki, lurus dengan kepala. Imamnya yang lurus. Tapi kalau jenengan tidak berjamaah, ya sama saja. Misalkan hanya sendirian, lihat jenis kelaminnya laki-laki apa? Perempuan. Itu sholatnya. Berapa takbir? Bukan berapa rakaat kalau sholat. Tapi 4 takbir. Ya, 4 takbir. 1 kali salam. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada yang wajib. Tidak ada yang wajib. Tidak apa-apa. Itu kan dina minyak, dina parfum. Kadang bersih merapati dengan parfum ada. Ya, jadi itu tidak ada yang wajib. Tidak ada yang wajib. Jadi hanya untuk mengharumkan. Kemudian kalau kapur-kapur itu supaya agak awet, tidak cepat didatangi apa namanya ya binatang-binatang gitu. Untuk jenazah perempuan biasanya di sini itu dikasih bedak dulu. Wajib. Itu antennya tinggi, tapi kau usah pakai sido ya. Sido, mereka sudah tumis sendiri. Ala dah masuk dulu, dah harus. Dah mesti harus pakai lip penuh sebenarnya. Itu tidak masuk kepada syarat. Tidak masuk. Itu hanya bagian pada ihtiroman saja menghormati. Tapi jangan berlebihan. Lagi Bu. Jenazahnya bunyi juga. Ada lagi? Pertanyaan itu minggu yang lalu Ustaz. Ya? Ya tidak masalah. Pokoknya kata kemarin jangan sampai siraman terakhir itu air yang najis ataupun air yang sama. Itu kan sudah hanya untuk mengharum-harumkan. Harus dijaga kesuciannya. Ya, harus dijaga kesuciannya. Ya, Bu? Ada pertanyaan untuk minggu yang lalu. Ini kalau umpamanya yang memandikan dan menyucikan jenazah, kalau yang menyucikan itu hadas, boleh? Bagaimana kalau yang mencucikan itu hadas? Boleh apa tidak? Bagaimana dia nanti akan mencucikan jenazah kalau dirinya dalam kondisi tidak suci? Tetap diutamakan yang tidak ada. Yang kedua, kalau umpamanya niatnya itu tak baca lafalnya langsung dengan niat dalam hati. Tidak apa-apa. Karena intinya niat itu ada pada hati, terus diucap dengan lisan, itu takrirnya tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang kan bener si tahun ini cara Arab. Gue jangan turut niat kula awudu akina jenazah nikah. Kata apa? Mungkin lagi tak bisa bahasa. Takut ada di panjenengan maksa dengan bahasa Arab malah salah nanti. Anhadhi menjadi anhadha. Oke. Good. Pas sebagian Ustaz bedong jenazah kan saya parengin palapa. Kote pun apa punten. Kenapa? Pokok sekali lagi dari komponen-komponen yang saya sebutkan tadi itu tidak ada kewajiban. Dan jangan sampai membebani jenazah. Membebani jenazah bagaimana? Lewong apa-apa yang ada di jenazah, mulai dari perhiasan, terus gigi-gigi palsu kalau bisa dicopot itu harus diambil. Jangan nanti malah dibebani dengan
dibawain apa-apa misalnya, jangan. Tidak, kalau matinya tidak wajar seperti bunuh diri. Ya itu ada ya. Jadi hantu Mitos. Beri abang kote bilang jadi hantu deh. Jadi beban apa tidak? Ya tergantung bagaimana dia melihatkannya. Yang jelas kalau itu memang tidak ada anjurannya untuk dilakukan, yang penting tidak usah. Mending tidak usah. Tapi adat itu bisa juga menjadi hukum. Itu yang dinamakan dalam ilmu fikih itu urf. Urf itu selama tidak bertentangan dengan syariat, ya tidak apa-apa. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu namanya hukum adat. Urf. Kita pun apa? Yang penting tidak bertentangan. Apalagi memang pas diniatkan hari ini ya mereka ada tin gitu. Itu tidak seperti itu. Sebagian orang berdasar niatan sekali. Nah, jadi kita ini ngerawat jenazah ini untuk penghormatan. Kalau kayak tadi sampai dibedai, sampai itu hanya untuk ihtiroman. Ihtiroman itu penghormatan, bukan untuk yang lain-lainnya. Nanti kalau sih dibebani dengan yang lain, ini kasihan jenazahnya. Kasihan jenazahnya. Ya bagaimana kalau ada adat-adat seperti itu, ya sudah kembalikan kepada masing-masing. Nah kita belajar yang bagaimana yang seharusnya. Mempersiapkan ini kamu tahu salah lagi perkara celaka kasukan keluarga dengan ini gitu. Benih kalau na tako mi pas bedese nyoro kadisa, gua anu beri apa kan bisa tak ngeliaki. Oke, lihat keluarganya. Ya, keluarganya. Mana dia tahu usah. Tepuk udah masih beri. Dapat guru? Melapar. Mas mana ada tembindus? Mak, sedar ya, Mas rom sama bote. Ya saya kira itu mungkin hanya terjadi di beberapa yang mungkin hanya kepercayaan saja, tidak usah terlalu dipermasalahkan. Nah ini sekarang mulai dari keluarga sendiri. Insya Allah ini kalau mulai dari keluarga sendiri, lambat laun nanti insya Allah akan lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Cukup? Ada lagi. Oke, ada lagi. Kalau umpamanya waktu mandi. Oh jangan, kita. Oh jangan jadi buka dulu. Nah, biasa mandi di depan. Kita lakukan walaupun hanya satu kali ini kira-kira ada bayangan untuk mampu tidak kira-kira melakukan? Insya Allah, siap Jadi pontamentos jatusan Tamentos jatusan. Nabi panjenengan bisa sekeluarga Bismillah. Tuh, oke. Kemudian untuk yang perawatan jenazah putra itu lebih mudah. Silakan bisa dilihat kondisi dari jenazahnya juga. Paham Oke, terima kasih utamanya kepada jenazahnya. Saya yakin beliaunya tidak pernah bermimpi akan praktek seperti ini. Oke. Jadi subhanallah, ini kesokan untuk menjadi praktikannya ini. Terima kasih. Moga-moga terima manfaat atau barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.